Kembali saya Priscilla menjumpai saudara di hari ini. Topik renungan hari ini tidak dikenal. Wahyu 14 ayat yang ke-1. Dan aku melihat dan lihatlah Bukit Sion dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapaknya yang tertulis di dahi mereka. Saudara, seorang bapak marah-marah kepada pegawai hotel di mana bapak ini ketika menitipkan kunci saat mau keluar makan, dan ketika balik ke hotel ia meminta sepupunya untuk mengambil kunci kamar. Tentu saja petugas hotel bertanya, kamar nomor berapa? Siapa namanya? Tapi karena namanya berbeda, maka petugas hotel itu tidak memberikan kunci tersebut. Sehingga bapak itu marah-marah, kenapa sepupu saya meminta kunci kamar tidak diberikan? Petugas hotel itu hanya menjawab, ini sudah menjadi tanggung jawab kami, karena kalau sampai ada orang lain masuk ke kamar kemudian kehilangan barang berharga, maka pihak hotel lah yang akan menjadi sasarannya. Bapak itu dengan marah kemudian mengatakan, saya kapok nginep di hotel ini karena minta kunci saja seperti seorang pencuri ditanya macam-macam. Begitupun ketika saya pernah ke rumah sepupu, pembantu yang keluar, dan saya tidak diizinkan masuk karena tidak dikenalnya. Saya ngotot mengatakan, saya ini adiknya loh. Tetapi sang pembantu tetap tidak mau membukakan pintu. Katanya saya tidak mengenal ibu. Akhirnya saya pulang dengan penuh rasa kesal dan marah. Wong adik sendiri kok tidak dipercaya. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa sang pembantu itu hanya menjalankan tugas, dan itu benar, saudara. Begitupun dengan Elohim. Ada aturan mainnya. Untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, seseorang harus mempunyai tanda pengenal yang benar, saudara. Walaupun orang tersebut berkata, kan saya sudah melayani pekerjaan Tuhan, saya sudah melakukan mujizat-mujizat dalam nama Tuhan, saya sudah mendoakan orang sakit, saya sudah puasa, saya membaca firman Tuhan, dan lain sebagainya. Tuhan hanya berkata, dalam nama siapa? Nama yang mana? Hosea 11 ayat yang ke-7 mengatakan, umatku betah dalam membelakangi aku, dan mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Jadi saudaraku yang terkasih, sehebat apapun kita dalam pelayanan, tapi semua itu bukan menjadi patokan akan bisa masuk dalam sorga. Ternyata Elohim menjawab, dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau, nyala daripadaku kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Matius 7 ayat 23. Maka itu untuk dapat masuk dalam sorga, maka harus satu, mengetahui namanya, yaitu nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Yesaya 7 ayat 23, Yeremia 33 ayat 1. Yang kedua, tertera nama Yahweh di dahi, dan aku melihat dan lihatlah Bukit Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapaknya yang tertulis di dahi mereka. Wahyu 14 ayat yang ke-1. Jadi saudaraku yang terkasih, ke sorga harus ada nama Bapa Yahweh di dahi kita. Kalau kita tidak ada nama di dahi, tidak ada nama Bapaknya, maka kita tidak bisa masuk dalam sorga. Untuk itu saudara, jangan mengeraskan hati untuk mencari tahu siapa pemilik sorga itu. Ialah Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini, dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.